warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, tasawuf. Tasawuf adalah sebuah konsep yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Apa itu sebenarnya tasawuf? Maka ada beberapa pemikiran yang terkait dengan tasawuf. Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan yang namanya tasawuf adalah bagaimana mematikan dirimu dengan dirimu dan menghidupkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah mematikan, Allah meniadakan nafsu seseorang, Allah meniadakan keberadaan manusia di dalam hal apapun selain dari bagaimana dia menghidupkan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep yang dia bangun adalah hidup ya hanya dengan Allah, hidup ya hanya untuk Allah, hidup ya beruntuk dan hanya ada untuk kemaslahatan di mana Allah telah memerintahkan kepadanya. Maka kemudian hal ini disambung pula dengan beberapa pendapat yang lain. Ada pendapat dari Abu Hamid At-Tusi atau Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa yang namanya tasawuf adalah menyucikan hati dari apapun selain daripada Allah. Artinya apa? Mensucikan diri, menjadikan diri kita menjadi benar-benar tidak memikirkan apapun kecuali berpikir akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali berpikir akan keberadaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan ridha kepada dirinya dan bagaimana ada keterikatan pada hatinya untuk selalu bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tidak ada terpikir di dalam kehidupannya apapun yang dia lakukan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep keduniawian begitu ditinggalkan, ini menurut Imam Al-Ghazali. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa melakukan proses bagaimana diri ada hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang mudah. Proses ini yang biasanya kita sebut dengan zuhud. Bagaimana proses ini seseorang dituntut untuk dia tidak akan terikat dengan apapun kecuali dengan Allah. Bagaimana dia harus sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Dalam hati-hati di sini bukan berarti bahwa ketika dia sudah melakukan proses zuhud kepada Allah, bahwa semuanya hanya karena Allah, bukan berarti dia tidak melakukan aktivitas di dunia. Tetapi di dunia dia juga tetap melakukan aktivitas, di akhirat dia juga melakukan aktivitas. Aktivitas di dunia dia lakukan juga semata-mata untuk Allah, di mana makomnya dia sebenarnya sudah tidak di dunia lagi, tetapi tetap melaksanakan aktivitas duniawi ini untuk menjaga kelangsungan, untuk menjaga kehidupan yang lebih baik, yang mana seiring dengan perjalanan sang waktu, bahwa proses di dunia ini dilalui juga semata-mata hanya karena Allah, bukan karena manusia. Beberapa tokoh tasawuf atau seorang sufi yang dia makomnya sudah tidak dunia lagi, yang dia sudah tidak memikirkan lagi untuk kepentingan dunia, tetapi dia tidak meninggalkan keduniawian, tetapi dia tidak meninggalkan aktivitas duniawi. Di antaranya adalah ada Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau ini adalah seorang waliullah, seorang sufi yang sangat luar biasa. Makomnya sudah bukan lagi di dunia biasa. Makomnya sudah bukan lagi orang biasa, tetapi sudah makom waliullah. Tetapi di dunia beliau tetap beraktivitas menjadi seorang pengusaha botol yang sukses. Al-Hallaj, seorang waliullah yang begitu sangat bisa menguasai jamaahnya sampai hampir dengan satu negara. Beliau sangat sukses sebagai seorang pengusaha tenun. Makomnya sudah bukan orang yang cari duit untuk bisa bagaimana bermewah-mewah di dunia. Makomnya sudah makom bagaimana beliau adalah orang yang sangat insya Allah liridallah, semuanya hanya untuk Allah, dan sudah menjadi seorang wali Allah, tetapi tidak meninggalkan aktivitas di dunia, yakni menjadi seorang pengusaha tenun yang sukses.
ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang politikus yang handal. Makomnya sudah bukan lagi makom untuk berkepentingan dunia, tetapi beliau tidak meninggalkan aktivitas dunia. Semua dilakukan untuk memberikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilakunya menjadi seorang yang sufi yang tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kenegaraannya di dalam menciptakan kemaslahatan kehidupan sesama. Masih kita jumpai lagi ada Abu Sa'id Al-Kharraj, di mana Abu Sa'id Al-Kharraj ini dikenal sebagai seorang pengusaha konveksi yang sukses. Dalam sejarah kehidupan beliau diceritakan bahwa beliau tidak pernah mengongangkan atau melengangkan diri dari untuk selalu berpikir kepada Allah, tetapi beliau juga tetap melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang pengusaha, di mana ini dilakukan semata-mata untuk pemberdayaan umat, di mana semua ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di atas bumi ini, yang mana menata kehidupan di dunia adalah juga merupakan bagian dari kewajibannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari itu, kita akan melihat Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili adalah tokoh tasawuf yang sudah tidak bisa diragukan kewaliannya. Beliau sangat terkenal dan kita banyak mendengar bagaimana kisah-kisah beliau. Sekalipun menjadi seorang wali Allah, beliau tetap melaksanakan aktivitas di dunia nyata. Maksudnya ya di dunia sehari-hari, tidak meninggalkan aktivitas duniawinya. Tetapi yang dilakukan bukan untuk kepentingan duniawi, tapi yang dilakukan adalah untuk kepentingannya bagaimana beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah, bagaimana pengabdiannya, pengorbanannya, semuanya adalah lillah. Beliau berjuang menjadi seorang petani yang sukses. Petani yang sukses bukan berarti kemudian hidupnya hanya memikirkan bagaimana petani, kemudian kepentingan-kepentingan duniawinya, tidak. Tetapi yang beliau lakukan adalah semata-mata untuk melestarikan, sekali lagi menjaga stabilitas kehidupan manusia di atas bumi ini. Konsep keimanannya, konsep kewaliannya tidak diragukan lagi. Beliau adalah salah satu wali Allah, yakni Abu Hasan Asyadzili. Lain daripada itu, kita akan bisa mengenal Farihuddin Al-Attar, yang mana ini dikenal sebagai pengusaha parfum yang sukses. Sahabat, beliau-beliau itu makomnya sudah bukan lagi makom duniawi, tetapi beliau-beliau ini mampu menembus persoalan-persoalan duniawi, tidak meninggalkan aktivitas duniawi, sekalipun beliau adalah seorang wali Allah. Sekalipun beliau adalah orang-orang yang sangat begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, dari aspek berikutnya adalah fikih. Fikih di dalam ajaran Islam adalah konsep di mana ada aturan-aturan peribadatan kita yang harus kita akui keberadaannya di dalam mengatur pola boleh tidaknya kita dalam menjalankan segala sesuatunya. Fikih dilatar belakangi oleh sosial, kondisi politik dan sosial yang berbeda, dilatar belakangi pemikiran dari masyarakat yang berbeda, maka tentunya fikih suatu saat bisa berubah seiring dengan kondisi perkembangan zaman. Di dalam pola pikir kita, maka fikih membangun bagaimana peribadatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan koridor yang ada. Dalam kehidupan kita mengenal ada fikih dengan imam empatnya atau madzahibil arba'ah. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Fikih memberikan gambaran kepada kita tentang aturan-aturan dasar bagaimana cara kita melakukan proses peribadatan, baik muamalah
yang kita lakukan bersama-sama dengan manusia yang lainnya maupun proses peribadatan yang langsung bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai persyaratan yang persyaratan itu harus dipenuhi untuk terwujudnya proses peribadatan yang baik dan benar. Pada persoalan fikih kita akan melihat bahwa ada syariah yang juga bagian dari hukum Allah yang ingin mengatur tata cara kehidupan kita. Bagaimana hukum fikih dan syariah? Fikih dan syariah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada teks konsep syariah wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dan kita wajib untuk mendakwahkannya. Sementara fikih seorang imam tidak demikian halnya. Artinya apa? Karena syariat itu sesuatu yang memang sudah ini perintah Allah harus kita jalankan. Fikihnya sekali lagi tergantung dari kondisi sosial budaya masyarakatnya masing-masing. Bagaimana patokan-patokan dalam fikih? Patokan-patokan dalam fikih yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa fikih itu sesuatu yang dimana yang kita bahas nanti melarang membahas peristiwa yang belum terjadi sampai ia terjadi. Jadi untuk menjadi pedoman kita bahwa patokan-patokan umumnya yang pertama melarang membahas peristiwa yang belum terjadi sampai ia kemudian terjadi. Yang kedua, menjauhi banyak tanya dan masalah-masalah pelik. Dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta. Hal ini terkait dengan bila persoalan-persoalan pelik itu adalah persoalan-persoalan yang memang menjadi ranah yang tidak perlu untuk dibahas oleh manusia. Yang ketiga, menghindarkan pertikaian dan perpecahan di dalam agama. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali ajaran Allah dan jangan berpecah belah. Maka sahabat-sahabat sekalian, fikih ini sangat penting karena mengatur tata cara kehidupan kita sebagai seorang yang beragama, yang kita beribadah. Kita harus berlaku kepada baik kepada diri kita sendiri, kepada Allah maupun kepada alam sekitar kita. Berikutnya politik. Politik sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dari kehidupan kita. Politik menjadi sesuatu yang penting karena dia terkait dengan bagaimana aturan-aturan hukum sosial kemasyarakatan itu dibangun, yang mana aturan-aturan itu kadangkala menjadi sesuatu yang apakah dia berpihak atau tidak berpihak dengan persoalan keberagamaan umat manusia dalam menjalankan ibadahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan terkait dengan politik, agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi atau asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Artinya apa? Bahwa agama dan kekuasaan, agama dan politik sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena agama ini adalah perilaku kita. Nah, yang jaga supaya kita beribadah baik, dalam tanda kutip, supaya kita bebas melaksanakan ibadah kita masing-masing, kemudian bisa melaksanakan kehidupan dengan orang lain dengan baik, kemudian bagaimana ajaran agama ini juga bisa disiarkan dan seterusnya, maka perlu ada aturan-aturan negara yang bisa menjadi payung hukum di dalam tata cara pelaksanaan melakukan ibadah masing-masing. Karena itu sangat penting bagi kita untuk melakukan proses politik dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti bahwa politik itu kemudian ingin menguasai semuanya, tidak. Politik di sini adalah pengaturan, siasat, bagaimana supaya agama ini tetap terjaga dengan baik dan benar, bagaimana stabilitas kehidupan itu supaya tetap bisa berjalan dengan baik, bagaimana pola tata cara kehidupan itu bisa sejalan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
sebagaimana apa yang telah diwahyukan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Kemudian bagaimana politik bagi umat Islam, bagi orang Muslim? Berpolitik itu hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Berpolitik itu sesuatu yang memang harus dilakukan, karena kita memang harus punya strategi untuk bisa mempertahankan bagaimana pola pengajaran, bagaimana pola keagamaan kita, pola kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang baik dan benar. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana politik ini menjadi sesuatu yang wajib. Yang pertama adalah dalil-dalil syarak yang menunjukkan kaum muslimin untuk melakukan siasah di dalam perjuangannya, untuk melakukan cara-cara yang baik di dalam memperoleh kemuliaannya di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, kita juga akan melihat syarak mewajibkan kaum muslim untuk melakukan kewajibannya dalam mengoreksi penguasa. Artinya ketika seorang sudah berkuasa, dikhawatirkan ada seorang penguasa yang zalim. Maka siapa yang bisa mengkoreksinya? Tentu politikus-politikus ini yang nanti bisa mengatasi bagaimana ketika ada penguasa yang zalim. Tentu ini melalui jenjang kekuasaannya. Bahwa ada masyarakat, iya, ini sebagai penyampai aspirasinya. Maka di sana ada para pelaku politik yang akan mengkoreksi bagaimana supaya kehidupan tatanan ini menjadi baik, berpihak kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga tercipta kehidupan di dalam sebuah tatanan kenegaraan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, yang terakhir sahabat-sahabat sekalian adalah sosial kemasyarakatan. Allah menciptakan manusia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan negara. Ketika berhadapan dengan persoalan yang berbeda, maka sebenarnya ajaran Islam telah mengajarkan bahwa siapapun yang diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan dari suku berbangsa-bangsa, semuanya adalah untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berbagi. Yang endingnya persoalan siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Maka perintah Allah membangun kehidupan yang baik diantaranya adalah membangun kehidupan sosial bermasyarakat, membangun, menjaga peradaban, menciptakan tatanan kehidupan manusia yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.